Halo Sobat, bagaimana sistematika pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024 ini? Berikut kita akan bahas bersama. Sekaligus ini juga akan merupakan cuplikan dari materi BIMTEK untuk KPPS ya. Nah, halo Sobat, dalam materi modul pemungutan suara ini kita akan membahas beberapa hal ya. Yang pertama itu adalah tentang pemungutan suara, kemudian pemungutan suara ulang, pemungutan suara di TPS lokasi khusus, dan juga pemungutan suara sistem noken atau ikat, gitu ya. Nah, kemudian Sobat, dalam modul ini pun juga ada tujuan pembelajarannya, yaitu kita diharapkan bisa memahami tahapan persiapan pemungutan suara, pelaksanaan rapat pemungutan suara, pemberian suara di TPS lokasi khusus, kemudian di sini juga ada indikator hasil pembelajarannya, nanti bisa Sobat baca sekalian gitu ya, sebagai bahan untuk BIMTEK nanti. Nah, Sobat, di sini pun juga sudah ada tahapan-tahapan dalam rapat pemungutan suara gitu ya. Di sini ada persiapan pemungutan suara dan juga saat pelaksanaan rapat pemungutan suaranya. Untuk yang pertama, persiapan pemungutan suaranya yaitu tanggal 26 Januari sampai dengan tanggal 13 Februari 2024. Kita itu dianjurkan untuk melakukan musyawarah, yaitu menentukan siapa yang akan menjadi ketua dan juga siapa yang menjadi anggota. Dan anggota punya nanti juga akan terbagi ya, ada anggota 1 sampai dengan anggota 7 gitu ya. Untuk masing-masing tugas daripada anggota KPPS, saya juga sudah membuat videonya, nanti bisa diklik saja di deskripsi video ini ya Sobat. Kemudian juga ada pencermatan DPT, itu daftar pemilih tetap gitu ya. Selanjutnya itu adalah pemberitahuan hari pemungutan suaranya. Kita disuruh untuk membuat pemberitahuan atau pengumuman atau poster gitu ya. Kemudian penerimaan kelengkapan pemungutan suara dan penyiapan TPS. Kemudian saat pelaksanaan rapat pemungutan suaranya yaitu pada tanggal 14 Februari tahun 2024 gitu ya. Itu ada persiapan terakhir, rapat pemungutan, kemudian pelaksanaan rapat. Untuk yang ini pemungutan suara lokasi khusus dan juga untuk pemungutan suara noken atau ikat ini sebagai informasi tambahan saja ya. Namun kita fokusnya itu adalah di sini, yaitu tanggal 26 Januari dan juga sampai tanggal 13 Februari dan juga tanggal 14 Februari. Itu ya Sobat. Kita fokusnya di dua ini saja sementara ini. Dan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya itu adalah tugas KPPS pada tahapan persiapan. Yaitu yang pertama di sini kita harus pencermatan daftar pemilih gitu ya. Kita harus mencermati pada daftar pemilih itu apakah ada yang statusnya meninggal atau ada yang mungkin pindah atau juga ada yang bepergian ke luar negeri atau juga pengalihan status ya yang semulanya warga biasa kemudian beralih status menjadi TNI atau Polri gitu. Nanti kita juga harus memeriksa lebih ulang lagi gitu ya. Siapa tahu ada perubahan datanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pemberitahuan hari pemungutan suaranya. Itu kita disuruh untuk membuat pengumuman hari pemungutan suara. Kemudian yang kedua adalah penyampaian formulir model C pemberitahuan gitu. Nanti akan diberikan oleh KPPS ke masing-masing DPT. Untuk ini formulir model C pemberitahuan ini wajib gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah musyawarah pemilihan ketua dan pembagian tugas. Yang dimana nanti KPPS itu jumlahnya ada 7, nanti ada anggota 1 sampai dengan anggota ke-7. Untuk masing-masing tugas dari KPPS, saya juga sudah membahas videonya, nanti bisa diklik linknya di deskripsi video ini, atau juga bisa diklik yang di pojok atas itu ya. Kemudian berikutnya adalah penerimaan kelengkapan pemungutan suara. Nanti kita akan menerima kelengkapannya yang ada di TPS itu apa aja gitu ya. Kayak misalkan formulir C, kemudian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan, kemudian perlengkapan pemungutan, kemudian nanti juga akan kita berkoordinasi dengan PTPS gitu ya, atau pengawas. Dan yang paling penting itu adalah apa? KPPS itu dilarang membuka kotak suaranya gitu ya. Nanti KPPS baru boleh untuk membuka kotak suaranya ketika sudah didampingi oleh pengawas dan juga saksi, gitu ya. Lalu pada tahap ini penyiapan TPS, ya di sini ada yang namanya penyiapan lokasi TPS, kemudian sarana prasarannya, meja, kursi dan semua peralatan atau perlengkapan yang ada ketika berada di TPS, gitu ya. Selanjutnya yaitu adalah tugas KPPS pada persiapan terakhir rapat pemungutan suara. Yang jelas
untuk ketua dan juga anggota KPPS serta Linmas itu juga harus hadir di TPS paling lambat itu jam 6 ya, untuk melakukan persiapan pelaksanaan pemungutan suara. Kenapa kok kita harus pagi-pagi? Karena nanti akan ada beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan pemungutan suaranya gitu ya. Lalu berikutnya itu adalah tugas KPPS dalam rapat pemungutan suara. Di sini ada pelaksanaan rapat pemungutan dan juga pelaksanaan pemberian suara. Tahapan yang pertama ada pelaksanaan rapat pemungutan suara. Ini yaitu yang pertama itu adalah pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan juga petugas ketertiban TPS. Yang kedua merupakan penjelasan tentang pemilih yang berhak menggunakan hak pilih dan tata cara pemberian suara. Yang ketiga yaitu adalah penjelasan tentang tata cara pemberian suara. Dan yang keempat adalah membuka kotak suara dan memeriksa kelengkapan logistik pemungutan suara. Nah, di tahapan ini para anggota KPPS juga sudah dipersilakan boleh membuka kotak suaranya dengan syarat tetap didampingi oleh pengawas dan juga saksi pada TPS tersebut gitu ya. Dan kemudian pada saat pelaksanaan pemberian suaranya jangan lupa juga saat pemberian suara dilaksanakan untuk memilih pasangan calon gitu ya. Nanti akan ada beberapa contoh surat formulir atau contoh surat pemilihan umum gitu ya. Ada 5. Itu ada ada presiden, wakil presiden, kemudian ada anggota DPR, kemudian anggota DPD, anggota DPD provinsi, dan juga anggota DPD kabupaten gitu ya. Jadi jangan sampai lupa. Tapi nanti juga ada masing-masing suratnya itu ada warnanya gitu ya. Nah, jangan sampai nanti tertukar gitu ya. Kemudian pelayanan dalam pemberian suara, kemudian mendahulukan DPT, ini jangan sampai lupa. Mendahulukan DPT, kemudian DPTB, dan juga DPK. Dan yang berikutnya itu adalah pelayanan pemilih disabilitas. Kita juga harus memberikan perhatian kita juga seperti itu. Nah, kemudian sobat, di sini ada beberapa kategori ya, disesuaikan menurut jenis pemilihnya. Yang pertama di sini ada pemilih DPT atau tetap, kemudian ada DPTB, pemilih tetap baru atau pindahan, dan juga daftar pemilih DPK atau daftar pemilih khusus gitu ya. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu adalah kategori DPT atau daftar pemilih tetap. Kategorinya yang berhak itu apa? Yang berhak untuk memilih gitu ya. Yang pertama, pemilih memiliki KTP elektronik dan tercatat pada DPT gitu ya. Yang kedua, pemilih yang terdaftar dalam pemilih DPTB atau baru atau pindahan. A. Daftar pemilih pindahan dapat memberikan suara di TPS paling cepat 2 jam sebelum pemungutan suara dengan ketentuan surat suara masih tersedia gitu ya. Yang ketiga, pemilih KTP elektronik yang tidak terdaftar pada DPT, DPTB dan telah mendaftarkan diri sebagai pemilih khusus dilayani 1 jam sebelum rapat pemungutan suara ditutup dengan ketentuan surat suaranya tentu masih ada. Yang keempat, warga negara yang telah memiliki hak pilih gitu ya, terutama yang sudah memiliki KTP atau berusia 17 tahun ke atas gitu ya, atau 17 tahun gitu. Dan pemilih yang belum memiliki KTP elektronik karena kekurangan belangko atau belum dicetak dapat menggunakan surat keterangan atau sebagai pengganti KTP elektroniknya. Kemudian sedangkan kategori untuk pemilih pindahan atau DPTB, yang pertama itu adalah menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara. Kedua, menjalani rawat inap termasuk keluarga yang mendampingi gitu ya. Kemudian penyandang disabilitas juga. Yang keempat adalah menjadi tahanan. Kelima, tugas belajar. Keenam, pindah domisili dan sebagainya. Untuk kategori dan ketentuannya nanti bisa sobat baca ya. Kemudian di sini juga ada ketentuan penggunaan suara bagi DPTB juga ada. Kemudian di sini juga ada ketentuan penggunaan suara bagi daftar pemilih khusus juga ada beberapa kategorinya. Jadi nanti kita bisa membedakan gitu ya, mana DPT, DPTB dan juga DPK. Lalu di sini juga ada ketentuan pelayanan pemilih kategori keadaan tertentu. Di sini ada kategori pemilih disabilitas atau keadaan tertentu, yaitu adalah penyandang disabilitas rungu, netra, halangan fisik, kemudian pendamping ditentukan oleh pemilih gitu ya. Jadi nanti pendampingnya siapa, nanti yang menentukan itu adalah pemilih tersebut. Kemudian pendamping mengisi
formulir. Jadi pendamping yang mendampingi pemilih tersebut itu nanti harus mengisi formulir. Kemudian pendamping harus merahasiakan pilihan pemilih gitu ya. Yang kedua, pemilih yang tidak bisa hadir di TPS. Nah, keluarga pemilih melaporkan saat penyampaian pemberitahuan. Kemudian KPPS keempat dan keenam mendatangi pemilih yang dapat didampingi saksi dan PTPS, lalu dilayani setelah pukul 12. Jadi untuk pemilih yang tidak dapat hadir di TPS, itu nanti dilayani setelah pukul 12 gitu ya. Kotak suara menggunakan kantong plastik. Nah, kemudian tetap merahasiakan pilihan pemilih. Lalu di sini juga ada beberapa kategori pemilih dalam kondisi tertentu yang dapat dilayani hak pilihnya, dan di sini pun juga sudah diterangkan mengenai ketentuan-ketentuan saksi pada pemilu tahun 2024 gitu ya. Di sini untuk kategori pemilih dalam kondisi tertentu yang dapat dilayani hak pilihnya meliputi bagi pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya. Kemudian yang kedua adalah pemilih yang menjadi tahanan sementara, keluarga pemilih yang bersangkutan melapor kepada KPPS pada saat KPPS menyampaikan formulir C pemberitahuan KPU atau sebelum pemungutan suara berakhir. Yang ketiga, pemilih yang sedang berada di rumah sakit jiwa yang mengalami gangguan jiwa dan telah mendapatkan keterangan dari profesional bidang kesehatan jiwa bahwa yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk memilih dalam pemilu. Dan untuk ketentuan-ketentuan dalam saksi pemilu 2024 ya. Yang pertama, menyerahkan surat mandat. Kedua, tidak menggunakan atribut peserta pemilu. Yang ketiga, berjumlah paling banyak 2 orang setiap peserta pemilu. 1 di dalam TPS dan 1 di luar TPS. Yang keempat, mengajukan keberatan sesuai dengan tata cara. Lalu, jenis-jenis surat suara yang diterima pemilih. Untuk pemilih DPT atau daftar pemilih tetap, nanti akan menerima 5 jenis surat suara. Yang terdiri apa saja? Presiden dan wakil presiden, kemudian surat suara DPR, kemudian surat suara DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Nanti 5 jenis surat suara tersebut juga sudah memiliki masing-masing warna ya, yang itu menjadikan pembedanya. Untuk pemilih DPTB, nanti untuk surat suara DPR apabila pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi dan dapilnya. Surat suara DPD apabila pindah memilih ke kabupaten kota lain dalam provinsi. Ganti-ganti. Kemudian untuk jenis suara yang diterima pemilih DPTB nanti bisa sobat baca sendiri ya, karena kita akan memperingkas waktu. Lalu berikutnya yang tidak kalah pentingnya itu adalah catatan yang harus diperhatikan oleh KPPS dalam proses pemberian suara. Yang pertama apa? Yang harus diperhatikan KPPS, mengumumkan secara berkala terhadap adanya peserta pemilu, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kota yang telah meninggal dunia. Peserta pemilu yang tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan keputusan KPU dalam hal berdasarkan keputusan KPU. Yang kedua, mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan atau alat perekam gambar lainnya atau perekam suara lainnya ke bilik suara. Jadi ini harus diperhatikan ya, pemilih itu tidak boleh membawa alat genggam atau alat elektronik apapun ketika mereka memasuki bilik suara, gitu ya, untuk menjaga kerahasiaan dalam proses pemilu ini. Kemudian yang ketiga adalah ketua KPPS dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua yang duduk di tempat duduk prioritas untuk memberikan suara, gitu ya. Kemudian ketika nanti di BIMTEK kita juga akan mendapatkan materi, yaitu adalah seputar model C pemberitahuan. Ini nanti kita sampaikan oleh KPPS, kita sampaikan kepada DPT masing-masing ya, nanti akan menerima seperti ini. Itu nanti model C pemberitahuan diberikan oleh KPPS kepada masing-masing DPT. Nanti bentuknya model C seperti ini gitu ya. Lalu untuk bentuk dari surat pernyataan pendamping pemilih seperti ini. Nah, ini surat pernyataan pendamping pemilih apabila nanti misalkan kayak penyandang disabilitas atau orang-orang
mungkin pemilih yang masih di rumah sakit atau pemilih yang berhalangan hadir atau tidak bisa hadir nanti membutuhkan pendamping. Nah, pendampingnya nanti harus menyertakan surat pernyataan pendamping seperti ini. Kemudian nanti kita juga akan belajar formulir C hasil penghitungan suaranya seperti ini. Kemudian nanti kita juga akan mendapatkan materi form kejadian khusus. Nanti kita harus mencatat ya apabila ketika pelaksanaan kita mengalami berbagai hal atau kejadian-kejadian yang perlu kiranya mendapatkan catatan, nanti bisa dicatat di sini gitu ya. Namun kita berharap semoga dalam pelaksanaan pemilu nanti seluruhnya diberikan kelancaran dan kemudian tanpa halangan suatu apapun gitu ya. Lalu berikutnya itu adalah pemungutan suara ulang. Nah, pemungutan suara di TPS dapat diulang karena di sini yang pertama itu adalah terjadi bencana alam atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suaranya tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Kemudian yang berikutnya itu adalah terdapat hasil penelitian atau pemeriksaan pengawas TPS terhadap keadaan 1. Pembukaan kotak atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam menentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Yang ketiga, petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suaranya tersebut tidak menjadi sah. Yang keempat, pemilih tidak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Kemudian di sini juga ada persiapan pemungutan suara ulang gitu ya. Ini apabila diadakan pemungutan suara ulang. Namun kita berharap semoga dalam pemilu nanti seluruhnya itu diberikan kelancaran sehingga cukup 1 kali saja tanpa ada pemungutan suara ulang gitu ya. Nah sobat, itulah merupakan paparan daripada materi BIMTEK atau cuplikan materi BIMTEK mengenai sistematika pemungutan suara pada pemilu tahun 2024. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk di like, di subscribe channel ini, dan juga di share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu ada teman-teman kita yang belum tahu. Semoga bisa bermanfaat.